Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bro Andi dalam acara dan channel yang sama. Tolong subscribe, like, dan share acara ini biar lebih oke. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah hadir di sini, yaitu Mas Adi. Jadi Mas Adi ini adalah seorang ODGJ yang saat ini sudah produktif, dan dia saat ini aktif dalam kegiatan kelompok dukungan sebaya. Kita sapa dulu nih Mas Adi, selamat sore. Sore. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kayaknya tambah seger hari ini ya. Ya gitu. Gimana Mas Adi saat ini, apa kegiatannya? Kalau saya saat ini berbisnis ya. Pertama saya berbisnis produk NASA. Oh ini ya, produk-produk yang ini. Lalu saya juga bisnis seafood dan properti. Oh iya. Jadi kan Mas Adi ini adalah salah seorang ODGJ. Ini tidak kita blurkan karena beliau sudah beliau sudah tidak peduli lah dengan stigma ya, karena beliau sudah terbiasa. Jadi kalau ketika kita ketemu dengan klien atau ODGJ, ya kita harus lihat ya, kalau bisa kita privasinya kita jaga. Tapi ini Mas Adi, menurut beliau dia tidak, karena beliau saat ini sudah eksis dan memotivasi teman-teman untuk bisa eksis kan. Ya. Saat ini beliau membawa produk nih Mas Adi ya. Iya benar. Iya. Mungkin Mas Adi bisa cerita ini sebenarnya sedikit saja mungkin ya, mulai mengalami masalah kejiwaan ini sejak kapan ya Mas Adi? Kalau dulu pada tahun 2010 waktu saya kelas 10 SMK. Oh 10 SMK? Iya, kelas 2 SMK. Waktu itu saya mungkin kecapean, terus banyak pikiran mungkin ya. Soalnya saya ikut organisasi bela dirinya 2, karate sama taekwondo. Oh iya. Iya, waktu itu. Habis itu mungkin karena jarang istirahat gitu, latihan terus, jadi ngedrop gitu. Saya juga kepikiran ujian karate, ujian taekwondo, habis itu ujian sekolah juga gitu dulu itu. Ya, lalu pernah berobat di tempat ruqyah, habis itu baru ke medis ya? Ke medis, ya. Oh iya. Jadi waktu gejala awalnya seperti apa sih Mas Adi itu? Waktu gejala awal yang dirasakan? Kalau dulu itu seperti ada bisikan begitu. Oh, ada halusinasi ya? Iya, halusinasi suara. Iya. Jadi setelah Mas Adi menjalani program terapi ya, baik itu secara medis maupun alternatif atau seperti ruqyah dan lain-lainnya, apa yang hasilnya seperti apa itu Mas? Kalau yang di ruqyah kayaknya kurang pas lah. Iya. Soalnya kan yang sakit di bagian jiwa gitu ya. Iya. Jadi saya pas waktu di medis itu saya banyak berubahnya. Oh, jadi untuk waktu itu terpisah ya. Jadi ruqyah dulu tanpa medis, baru medis gitu ya. Iya. Oh, nggak berbarengan ya. Nggak berbarengan. Jadi setelah menjalani terapi di medis, itu ke psikiater ya Mas Adi ya? Iya, ke rumah sakit jiwa atau di praktek dokter? Pertama saya di rumah sakit KMC di Raja Basa. Oh, ke praktek dokter ya? Pertama di situ, habis itu dioper ke RSJ Bandar Lampung. RSJ. Lebih nyaman mana Mas Adi? Kalau menurut Mas Adi sendiri? Bandar Lampung. Lebih nyaman di RSJ ya? Iya. Karena kan saat ini kan banyak teman-teman yang agak gimana ya kalau udah denger RSJ itu ya. Iya. Kalau Mas Adi sendiri gimana itu? Ya agak risih juga sih. Tadinya ya? Iya. Tadi bilang orang gila gitu kan? Iya. Gimana Mas Adi sendiri gimana waktu itu? Ya waktu itu ya nerima ikhlas gitu. Nerima yang ada dalam yang sekarang ini. Jadi ketika mendapatkan akses pengobatan itu, Mas Adi tetap bisa melanjutkan sekolah waktu itu ya? Sampai lulus ya? Saya kan kelas 2 SMK, habis itu naik kelas, habis itu lanjutkan kuliah di Dharma Jaya habis itu. Oh, sampai selesai Mas ya? Iya, selesai. Oh, sampai luar biasa ya. Sampai sarjana ya? Iya, benar. Iya. Ini dalam proses perjalanannya ini Mas Adi pernah nggak mengalami sisi jatuh ya? Jatuh, terus kemudian
merasa dikucilkan sama teman-teman atau komunitas gitu ya. Ketika teman-teman tahu ini Mas Hadi ini adalah seorang ODGJ gitu ya. Pernah nggak seperti itu, Mas? Kalau itu mungkin nama teman deket aja sih. Oh, teman deket ya? Iya, teman seru deket rumah aja yang kayak gitu. Cuman ya pasti berlalu itu juga. Oh, gitu. Kalau di bagian aktivitas sekolah sih sama kuliah sih, orang nggak terlalu peduli sih, malah mendukung gitu. Oh, malah mendukung ya? Iya. Oh, luar biasa ya. Karena banyak beberapa teman-teman yang mengalami keluhan seperti itu, Mas Hadi ya? Iya, benar. Iya. Nah, terus Mas Hadi sendiri pernah nggak ketika di perjalanan sampai sekarang masih minum obat ya, Mas ya? Iya, masih. Masih ya? Masih terapi. Nah, pernah nggak merasa bosen gitu ya? Terus merasa sudah sembuh, terus berhenti minum obat, sampai terus kambuh lagi gitu? Pernah nggak, Mas? Waktu itu pernah sih, waktu zaman dari lulus sekolah ke kuliah itu pernah nggak minum obat selama sebulan lebih sih. Iya, akhirnya drop lagi, akhirnya minum obatnya dosisnya naik lagi gitu. Oh, sempat nggak teratur ya, Mas ya? Iya. Terus akhirnya jadi emang seperti itu ya pemirsa, yang kadang banyak teman-teman kita ODGJ itu yang karena sudah merasa sembuh, merasa sehat, dia tidak rutin untuk mengkonsumsi obat, sehingga akhirnya dia sempat relapse lagi, akhirnya pengobatannya yang seperti Mas Hadi tadi, jadi dia lebih berat lagi ya, jadi ngulang dari awal lagi. Nah, menurut Mas Hadi bagaimana sih trik-triknya yang bisa dibagi ke teman-teman ya untuk bisa stabil nih, akhirnya sekarang produktif jadi pebisnis malah ya. Ada berapa bisnis ini kayaknya Mas Hadi? Ada 3. Wah, ada 3 luar biasa. Apa aja, Mas? Ini Iya, ya? NASA, habis itu seafood itu. Seafood. Ketiga itu properti. Properti. Nah, itu gimana berbagi trik coba dengan teman-teman itu biar bisa tetap semangat gitu kan? Kalau mau itu ya kita pertama itu harus bersyukur lah, kita ini masih diberi. Satu bersyukur ya. Lalu kalau tidur tuh jangan sering begadang gitu. Oh, manajemen diri lah, Mas ya? Iya, benar. Oke. Sama apa ya, kita pertama itu dukungan dari sekitar juga sih. Iya. Saat ini Mas Hadi siapa yang mendukung? Yang mendukung paling kuat bagi Mas Hadi? Kalau ini orang tua. Belum punya ini ya? Belum punya istri? Ya belum. Oh, belum. Belum, masih ini. Iya, jadi orang tua memberikan support Mas Hadi ya? Iya, benar. Oh, jadi dukungan itu sangat penting ya? Benar. Nah, ini bicara dukungan nih Mas Hadi kan tadi sempat aktif nih ya, baik di KPSI, kemudian di Lampung sendiri ada kelompok dukungan juga yang anggotanya sudah cukup banyak juga nih. Mungkin Mas Hadi juga bisa cerita nih sebenarnya Mas Hadi sendiri, dari Mas Hadi sendiri ketika kumpul dengan teman-teman itu apa sih yang dirasakan? Ya, rasa kekeluargaannya itu. Rasa kekeluargaan. Iya, habis itu nyaman. Habis itu ya kita bisa saling sharing gitu. Saling sharing ya Mas ya? Kalau lagi kumpul. Iya. Jadi kan merasa, oh ternyata yang memiliki masalah ini bukan kita aja gitu ya? Iya, benar. Ternyata banyak teman-teman. Terus ada juga yang sampai membantu, misalnya ada salah satu teman-teman yang kesulitan dalam hal pengobatan atau untuk membawa ke rumah sakit jiwa, itu teman-teman support juga ya Mas Hadi ya? Iya. Dianterin misalnya ya? Ya dulu ya teman-teman dekat itulah yang nemenin. Ada juga dari komunitas juga nemenin, ada gitu. Saat ini masih rutin nih Mas Hadi untuk kumpul dengan teman-teman? Masih. Masih rutin. Iya. Setiap berapa ini sekali? Karena sekarang lagi masa pandemi, jadi ya. Oh iya, karena pandemi ya. Ya jarang-jarang, udah jarang. Tapi dengan komunikasi tetap ya, dengan handphone, WA dan lain-lainnya ya. Iya, betul. Iya. Oke. Jadi menurut Mas Hadi sendiri kelompok dukungan ini sangat penting banget ya? Iya, benar. Sangat penting banget ya. Oke. Dan saat ini sudah ada berapa anggota Mas Hadi ya? Kalau yang komunitas itu ya sekitar 20-an lebih lah. 20 lebih ya? Kalau misal untuk yang komunitas yang baru ini yang ada di Facebook, saya lihat kalau nggak salah sih udah 200 ke atas sih. Oh, yang di Facebook? Iya, yang di Facebook ya? Oke. Iya. Untuk yang di Lampung ini. Iya. Ya, mungkin Mas Hadi kesempatan ini mau ada berbagi ini
kiat sukses ini. Iya. Mau mempromosikan produk juga boleh nih, silakan saja. Oh iya. Silakan ke pemirsa. Oh iya. Ini kebetulan saya bawa produk pupuk ya. Ini ada produk Green Star. Ini untuk tanaman seperti cabai, bawang, jagung. Pokoknya ini oke lah kalau untuk tanaman ini. Semua tanaman ya Mas Adi ya? Iya. Oh, dia organik ya Mas ya? Iya, organik. Sudah nyoba juga Mas di rumah ya? Udah. Oh. Ya setiap pagi kadang saya semprot kan, ini kan untuk disemprot ke Iya. daun. Jadi kalau seperti ini kan Mas Adi harus penjualannya lewat apa Mas? Harus Kalau ke rumah atau melalui apa biar cepat gitu kan? Kalau saya karena masih corona ini, jadi saya memakai media online seperti Google Business, Facebook Business, Instagram Business, dan saya juga metode dari channel YouTube juga. Oh, pakai YouTube juga. Oh, YouTuber juga rupanya pemirsa. Iya. Ya. Jadi kalau bicara tadi ya, Mas, terkait dengan pemulihan ya. Pemulihan ini kan Mas Adi ini jangka waktunya panjang ya, tetap minum obat gitu. Cara mensemangati diri sendiri tadi seperti apa sih Mas Adi? Biar tetap semangat gitu kan. Menjadikan obat ini kan takut ini kadang ada selentingan dari luar nih. Jadi obat itu nanti ketergantungan gitu kan. Ketergantungan gitu kan. Nah, ini gimana untuk bisa Mas Adi tetap istiqomah ya dalam proses pemulihan ini? Terutama karena saya yakin kalau Allah itu memberikan penyakit pasti ada penyembuhnya gitu. Iya, berarti karena perantara obat itulah saya yakin saya bakal stabil terus gitu. Dan itu sudah dirasakan ya Mas? Iya. Artinya dengan tetap kontrol saja Mas Adi tetap bisa eksis ya? Iya. Oke, jadi memang pemirsa konsep pemulihan pada ODGJ itu adalah tidak sembuh ya, karena memang dia sebagai penyakit kronik, sehingga yang sebagai tujuannya adalah pulih, dimana pulih itu adalah produktif. Dan saat ini Mas Adi sudah sudah merasakan ya bagaimanakah menjadi produktif itu dengan tetap berobat ya. Kalau ketika dokternya menyarankan dia tetap harus rutin kontrol, disiplin, dan ini menjadi kiat sukses yang harus tetap menjadi motivasi teman-teman untuk bisa tetap seperti Mas Adi. Terus Mas Adi, hal apa yang dilakukan untuk bisa sukses seperti sekarang ini ya, dengan bisnis seperti ini loh ya. Padahal dengan kondisi saat ini aja orang yang tidak mengalami masalah kejiwaan aja karena COVID ini banyak yang terkapar gitulah ya. Iya, ini Mas Adi dengan memiliki masalah kejiwaan tapi bisnisnya aja ada 3 loh ya. Iya, ini aja udah luar biasa. Ini gimana Mas untuk berbagi kiatnya? Kalau pertama sih karena ada kemauan dan niat itulah. Kemauan dan niat. Iya. Terus selanjutnya? Lalu kita punya sifat optimis juga sih. Optimis ya. Kalau jualan gitu bakal laku gitu loh. Oh gitu. Ya. Kalau kita berbisnis bakal sukses nantinya gitu. Jadi untuk bisa seperti itu kan, itu kita kalau sebagian orang juga udah tahu ya mungkin. Oh, harus optimis. Nah, cara maintenance biar optimis terus gitu loh Mas Adi. Itu gimana caranya? Gimana ya? Apa sering melihat kisah-kisah sukses, apakah terus rutin untuk ikut kelas motivasi atau gimana Mas? Kalau saya di bisnis ini kan ada leader sih, jadi dibantu leader. Iya, ada mentor ya? Iya, ada mentornya. Itu yang ngajarin ya Mas ya? Iya, benar. Oh, oke. Iya. Jadi nanti begitu di bawahnya Mas Adi juga bisa jadi mentor yang di bawahnya juga ya? Iya, benar. Oke. Ya, jadi begitu pemirsa, yang saat ini kita dapat banyak ilmu dari Mas Adi. Terus kemudian Mas Adi ini aktif di kelompok dukungan yang merasakan bahwa kelompok dukungan ini juga luar biasa dalam memberikan motivasi ke beliau ya, karena merasa banyak sekali
teman-teman ini yang mendapatkan stigma gitu ya. Stigma, oh ini orang gila, apalagi berobat ke rumah sakit jiwa sendiri ya. Nah, di kelompok dukungan tadi itu untuk mereduksi stigma tadi, apa yang dilakukan di kelompok dukungan Mas Adi itu? Pertama itu ya tidak malu gitulah. Kalau nggak malu, kalau kita selalu berobat, disampaikan gitu. Ya. Oh kamu jangan malu gitu ya. Iya, yang penting kita sehat gitu. Oh gitu. Terus apa lagi Mas? Udah sih gitu. Udah itu aja ya. Terus kalau dari teman-teman yang sering sharing dengan Mas Adi, sumber stigmanya paling banyak dari mana sih Mas? Sumber stigmanya dari teman lama sih biasanya. Teman lama ya. Pak, ada nggak yang misalnya di pekerja nih, ketika dia sudah mengalami masalah kejiwaan, dia langsung dipecat gitu loh, stigma terus dipecat, itu pernah nggak? Belum sih. Belum ada ya, belum ada yang sampai seperti itu ya. Iya. Belum. Oke, nanti mungkin kalau untuk stigma yang lebih luas kita bisa ketemu lagi ya Mas ya, ngobrol panjang karena kayaknya waktunya sudah cukup lama ini ya. Mungkin terakhir kayaknya pesan dan harapan Mas Adi pada teman-teman ODGJ yang ada nanti menonton channel ini untuk bisa tetap survive ya. Survive dalam, jangan bosan-bosan dalam pemulihan dan lain-lain. Silakan Mas. Bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam penyakit kejiwaan ini, kita harus tetap konsumsi obat, karena dari obat tuh kita bakal stabil dan mood kita bagus, habis itu kita bisa produktif. Oke, pemirsa, sore ini kita dapat ilmu yang banyak sekali dari Mas Adi, seorang ODGJ yang sudah survive dan sukses dalam pemulihan. Lain kali kita akan bertemu lagi, mengupas lebih banyak lagi tentang stigma dan lain-lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi. Iya.